Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MG masih bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis di pagi hari ini berkaitan dengan anak kebal bullying yang masih kita bahas. Dan untuk Anda sahabat MG yang ingin bergabung, usia, alamat, serta pertanyaan Anda sahabat MG. Baik, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis mungkin sambil membahas trik-triknya, ini juga sambil menyapa sahabat MG yang sudah mulai masuk. Ya, Karena boleh. beberapa pertanyaan pekan kemarin juga ada yang belum sempat tersampaikan ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Jadi kita akan sapa terlebih dahulu untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pekan kemarin ya, bertanya berkaitan dengan bullying ini. Ini kalau misalnya dilihat dari Umi Fatir nih Pak Wasmin, ini katanya bagaimana jika orang tua yang saat kecilnya pernah menjadi korban bullying akan menjadi orang yang membuli anaknya. Karena kan sempat kemarin ketika membanding-bandingkan ya Pak Wasmin ya, itu merupakan salah satu bully orang tua ataupun menuntut dan lain sebagainya. Dan ini orang tuanya pernah dibully ketika kecil. Iya, dia pernah dibully ya waktu kecilnya ya. Orang tuanya pernah dibully dan ini khawatirnya malah berdampak juga kepada anaknya. Seperti apa nih Pak Wasmin? Ya, pertama harus disadari bahwa kadang-kadang kita itu dulu diperlakukan keras, tapi sekarang mengkerasi anak gitu ya. Dulu kita dibully secara nggak sadar, mulut kita tuh suka membuli juga sekarang gitu. Dengan kata-kata yang tajam gitu. Waktu itu ada seorang ibu-ibu yang menyadari kalimatnya itu tajam gitu ya, pedes gitu ya. Sampai waktu reunian katanya itu ada temennya yang bilang ke dia, oh si ini yang kalau ngomong pedes itu ya gitu ya. Dari situ sampai sadar gitu bahwa kata-kata dia tuh pedes gitu. Jadi komen-komennya tuh pedes gitu ya. Ya untuk ada temennya yang rada asertif, jadi kalau ngomong gitu, oh si Etanu kalau ngomong rada pedes ya gitu ya. Nyelekit gitu ya Pak Wasmin. Jadi kalau ngomong itu suka jebet gitu. Kita pertama sadar dulu itu bahwa kecenderungan orang tua yang dulunya dibesarkan dengan pukulan cenderung akan membesarkan anak dengan pukulan lagi gitu. Itu yang harus kita sadar, itu yang apa namanya suka turun temurun itu jadinya. Turun temurunnya karena itu udah masuk ke bawah sadar. Dia menganggap bahwa perilaku itu meskipun dia nggak nyaman tapi begitulah cara mendidik anak, nah gitu kan. Sampai ada orang tua yang mungkin sekarang dia sholat karena dulunya dipukul, kan memang ada hadisnya ya, kalau misalnya udah umur 7 tahun anakmu masih belum sholat dipukul, nah dulu dia dipukul gitu. Nah pukulan orang tua dulu kan pukulan yang mungkin tidak emosi gitu, nah sekarang kita marah dengan emosi mukul gitu. Ya itu kan nggak boleh mukul anak dengan emosi gitu. Kalau mukul anak karena nggak sholat boleh ya, tapi tidak dengan emosi juga, dan bukan daerah-daerah yang bisa cedera kan gitu ya. Nah dia cenderung mukul anak, ketika mukul emosi mukul, bahkan nggak berhubungan dengan sholat pun dipukul anaknya gitu ya, hanya karena badal-badal dikit dipukul. Setelahnya dia nyesal gitu. Nah ini yang bertanya barusan Mama Fatir ya, ini ada juga emang orang tua yang udah kesel mukul, udahnya dia nyesel gitu, tapi dia aneh gitu dengan dirinya, kenapa ya saya kok sampai segitu gitu. Pas dia periksa ke masa lalunya, oh saya dulu digituin gitu. Sekarang dia nyesel gitu. Tapi nanti besoknya lagi kalau ada muncul emosi lagi kayak gitu lagi gitu. Nah itu di bawah sadar. Ini kayak gini di bawah sadar ya, Mama Fatir ya. Berdamai begitu ya Pak Wasmin ya. Ya gimana? Belum berdamai mungkin dengan masa lalunya yang pernah juga diperlakukan yang sama ya. Ya, ini kalau misalnya agak ada mulai sulit kendalikan ini dan frekuensinya udah sangat sering, khawatir anak semakin trauma, sebaiknya Anda konseling lebih lanjut nanti, yang Mama Fatir lihat ya. Mungkin ini pertanyaan Mama Fatir kan bisa jadi bukan tentang dirinya ya, tapi tentang orang lain. Nanti dibantu diarahkan tuh konseling aja ke saya atau ke Bu Lilis nanti ya. Karena yang kayak gini di bawah sadar tuh kadang-kadang tuh. Udahnya nyesel gitu kan. Baik. Ya, itu teh. Khawatirnya memang menimbulkan ya yang tidak diinginkan juga, dampak dari kita pernah
terbuli gitu ya Pak Wasmida, Iya, belum berdamai di bawah di alam bawah sadar, kemudian dilakukan, menyesal, tapi hal itu terus berulang, khawatirnya memang berulang menimbulkan hal lagi yang gitu. tidak diinginkan, terutama untuk anak-anak kita. Baik, Pak Wasmin, ini kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi Ya, Bu Lilis sempat menyampaikan untuk trik berikutnya adalah orang tua mendampingi anak untuk mandiri dan berprestasi. Tadi kan biar bisa ada senjata ya ketika anak yang berprestasi itu minim untuk dibully atau memiliki prestasi dan juga mandiri. iya, itu Dan betul, itu trik yang ke Mhm. 8 apa ke 8, trik yang ke Baik. 9 ya itu ya, Mhm. mandiri Baik. dan berprestasi. Baik. Dan ini Pak Wasmin, ini juga ada Ibu Winda di Jatinangor. Kalau melihat situasi terkini, ini banyak ibu-ibu yang membawakan tas anaknya kalau mengantar ke sekolah. Padahal anaknya itu sudah membawanya, namun ibunya minta sini berat gitu kan, biar sama mama aja. Ini kan berarti untuk melatih kemandirian belum ya untuk apa yang Iya, diberikan kepada orang tua, karena dikit-dikit udah sama mama aja, dikit-dikit biar sama mama aja nanti tumpah. Ini seperti apa nih agar orang tua tuh bisa trust, bisa memberikan kepercayaan anaknya itu bisa loh. Kadang iya, orang tua ada rasa nggak tega juga, kadang gitu Pak Wasmin. iya. Kalau orang tua kasihan ke anaknya karena takut berat, kalau saya kasihan ke anaknya dia jadi ini anak-anak yang seperti ini yang rentan bully nih, karena Mhm. dia tidak punya kepercayaan diri karena tidak mandiri. Percaya diri itu kan percaya pada diri. Bagaimana kita bisa menuntut orang lain percaya pada diri kita kalau kita tidak percaya diri kita, gitu, percaya diri. Nah, percaya diri itu kan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, kalau dia masih bergantung dengan orang lain, dia Mhm. gimana mau percaya diri? Bukan percaya diri itu percaya orang tua namanya. Percayanya bergantung pada orang tua. Kepercayaannya ketika masih ada di dekat orang tua, di ketiak orang tua. Kalau udah jauh dari orang tua, pasti jadi anak yang serba tergantung kayak gini ya, nggak mandiri pastinya ya. Iya, iya, baik. Makanya saya kasihan ke anaknya ini bukan kasihan karena berat gitu, kasihan karena aduh ini. Toxic parent itu ya, toxic parent atau pengasuhan yang beracun itu tidak hanya dimaknai dengan pengasuhan yang keras, yang pengasuhan yang traumatik gitu, tapi juga racun sekarang kan ada racun yang enak ya, gula. Orang takut racun sianida, tapi tidak takut racun yang namanya gula gitu. Atau keenakan-keenakan yang berlemak ya. Yang enak-enak itu kan ada dua ya, makanan yang enak itu ada dua. Kalau dia nggak berlemak dengan kalori yang tinggi, dia manis gitu. Dan itu dua itu sama menyerang menjadi penyakit yang terbesar di dunia ini yang disebut dengan penyakit degeneratif gitu ya. Itu di kolesterol dan eh, apa? Satu lagi gula darah itu eh diabetes ya, Iya, diabetes. diabetes. Nah, itu kan karena dia makan dalam kondisi yang tidak terkendali, makan enak gitu. Nah, ini yang menjadi PR saya nih. Sayur kan memang cenderung kurang enak ya, Iya, dia ya betul, betul. berserat. Tapi kalau yang iga, sop buntut itu yang enak-enak itu ternyata racun juga sebetulnya. Nah, berhubungan dengan toxic parent itu kenyamanan-kenyamanan yang kita berikan ke anak, pertolongan-pertolongan yang harusnya dia sudah mandiri, itu racun ya, racun keenakan namanya ya. Kalau orang nanti semakin enak makan gula biasa diabetes, makan yang berlemak nanti kolesterol. Nah, ini kalau kayak enakan-kenakan ditolong itu menjadi kelumpuhan mental namanya. Dia lumpuh mentalnya dalam konteks dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau nanti nggak ada orang yang biasa menolongnya gitu. Iya. Kasihanilah anak Anda kalau tidak mandiri. Sekarang tega membuat anak mandiri karena itu pertolongan yang terbaik. Jadi pertolongan terbaik orang tua kepada anaknya adalah membuat anak mampu menolong dirinya sendiri. Karena orang tua tidak tahu sampai kapan bisa mendampingi anak ya, tidak bisa Iya, selamanya kan. betul, betul. Makanya ketika kita tidak ada tapi sudah memberikan bekal kemandirian, itu Anda meninggal dengan nyaman itulah ya. Insya Allah ya. Ada orang yang kemarin ada ibu-ibu Teh Aulia, ibu-ibu yang cemas banget gitu ya, sering tidurnya keganggu gitu gara-gara dia kena diponis penyakit
satu sakit sama dokter, sebut aja sakit apa gitu ya, yang memang mengancam kematian. Setelah itu dia kok jadi cemas sama tidurnya juga jadi nggak nyenyak, sering kebangun, kalau udah kebangun malam nggak bisa tidur lagi gitu. Nah setelah digali-digali itu apa sih, takut mati? Iya. Emang kalau mati kenapa? Saya bilang gitu. Anak-anak saya belum pada mandiri, yang satu udah SMA, ada apalagi yang satu juga sebetulnya lagi ada masalah gitu. Jadi dia ternyata yang membuat dia nggak nggak siap menghadapi kematian itu karena generasi-generasi yang ditinggalkannya masih generasi yang bergantung gitu, masih lemah gitu. Nanti gimana anak saya makan apa gitu, dia belum siap gitu. Gitu. Jadi kasihanlah anak kita kalau masih dibantu-bantu bawa bawa tas, bawa apa itu, nanti dia jadi nggak mandiri, jadi nggak percaya diri, jadi rentan dibully ya. Gitu. Ada lagi teh pertanyaan lain? Baik, ini Pak Wasmin, ada sahabat MQ juga yang bertanya berkaitan dengan eh, bully, body shaming nih, body shaming. Ibu Mm-mm. Tati di Cianjur. Ini anaknya Ibu Tati ini sadar berkaitan dengan bahwa kalau misalnya anaknya ini tubuhnya gemuk, itu bisa memicu untuk dibully atau menimbulkan body shaming dan bisa menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Karena yang dilihat setiap kali dikatakan gemuk, bahkan disebut kayak ibu-ibu, responnya kalau nggak nangis pasti uring-uringan. Mm-mm. Tapi anaknya ini nggak punya niat kuat untuk memperbaikinya. Jadi kata-kata, jadi dia nggak suka disebut misalnya gemuk Pak Wasmin, tapi nggak ada ikhtiar untuk mengecilkan badan. Nah, Mm-mm. ini kata-kata atau tindakan apa yang bisa dipakai sebagai senjata agar dia mau senam atau diet sehat? Mohon nasihatnya Pak Wasmin. Iya. Makanya ada trik yang ke-8 ya, mengikuti kelas bela diri. Mengikuti kelas bela diri atau prestasi-prestasi di bidang olahraga itu membuat dia nanti akan cenderung lebih kebal buli, karena anak yang badannya cenderung lebih tegap, lebih sehat gitu ya, bukan yang tambun atau apalagi obesitas gitu ya, itu akan membuat anak lebih kebal buli. Nah, jadi kekhawatiran ibu ketika anak perempuan ibu gemuk untuk dibully, ini kekhawatiran yang masuk akal. Nah, tindakan-tindakan apa yang bisa mencegah kegemukan itu? Jadi ada dua ya tindakan secara garis besar. Secara mental kita siapin, secara fisik juga kita bantu juga untuk diet gitu. Nah, bantu membuat diet anak itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya kalau kita tegas bisa gitu. Kayak anak saya itu kalau sudah banyak pelanggaran-pelanggaran ya dia kita stop makan, nggak dapat jatah makan siang, nggak dapat jatah sarapan gitu. Dan tentu saja kalau udah ada gede seperti itu ya, kalau kamu belum olahraga mohon maaf nih, wifi-nya dihentikan dulu. Terus makan dibatasi, nggak Hmm. bisa dia jajan. Terutama di jajannya ya, kalau makan pokok itu ya, kalau hanya makan pokok saja itu sebetulnya nggak gemukin ya kalau di usia anak-anak. Tapi makanan-makanan di samping makanan pokok itu loh. Nah, apalagi anak saya juga cenderung gemuk itu karena kalau ada yang nggak habis dia tuh habisin, punya kakaknya dihabisin. Nah itu kalau saya langsung saya larang, kakaknya nggak boleh minta dihabis sama adiknya. Kamu ngambil harus sesuai porsi kamu. Kamu juga meskipun ngelihat makanan sisa, kakaknya nggak boleh diambil meskipun kamu masih lapar gitu. Kalau kena, kalau tetap nekat kena sanksi gitu. Karena kalau badannya sudah semakin membesar membesar itu juga ini, termasuk ini teh gigi anak saya yang kedua itu ginsul. Gingsul. Saya sudah menawarkan waktu 12 tahun kan untuk Kil, gigi kamu itu gingsul karena nggak tahu kenapa tumbuhnya keluar karena yang bagian dalamnya itu dia agak rapat gitu. Sebetulnya ada dua macam Kil, saya bilang. Kalau kalau kamu tetap gingsul ya nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu bahwa konsep gingsul itu bagian dari seksi, saya bilang. Beberapa apalagi ada perempuan atau laki-laki yang gingsul itu nggak tahu kenapa ada citra seksi katanya kalau gingsul itu ya. Iya. Tapi kamu harus punya konsep bahwa gingsul is seksi. Tapi kalau kamu nggak punya konsep itu, kemudian kamu nggak siap untuk kalau orang ngatain gingsul, ya kamu harus siap ini apa Dirapihin. dicabut gitu. Ya dia memilih nggak dicabut. Ya dan alhamdulillah sampai sekarang dia nggak ada masalah dengan gingsulnya gitu.
Mungkin dia udah siap secara mental gitu. Nah, termasuk juga berhubungan dengan kegemukan ini. Kalau gingsul adalah seksi, gemuk adalah apa? Nggak ada. Berarti gemuk itu harus dicegah karena dia eh, ada dua ya, kesehatan dan Iya betul. sosial ya, dan mental. Berarti ibu harus kerja keras, bahkan kalau perlu untuk hipnoslimming, silahkan diajak konseling untuk ke sini, untuk hipnoslimming, untuk hipnosis, pengurusan dengan metode hipnosis bisa dibawa ke sini nanti ya. Yang di Cianjur ya, Butati ya. Aha. Karena kalau gingsul mungkin bisa dibuat anti sugestinya ya. Kalau gemuk misalnya nggak apa-apa, yang gemuk yang penting sehat. Nah itu salah, nggak ada gemuk yang sehat. Apalagi ya anti sugestinya. Biar gemuk asal bahagia. Nah yang gimana mau bahagia tuh? Yang lain pada ikut acara ini, ya, gara-gara gemuk nggak bisa gitu. Mau BHB aja susah gitu. Butuh tempat khusus karena dengan badan yang gemuk itu juga susah. Gitu. Iya, Ya, betul, kalau betul. kalau gemuk ya emang harus diturunkan segera ya. Buat program-program, Ideal ya. nah, buat program hukum diet ya. Betul, betul. Memang Selamat yang paling berjuang Bu Tati ya. baik. Awalnya Memang dulu yang kita seneng paling ya. Awalnya apa seneng nih? ya anak sehat, gemuk, cibi-cibi gitu. Tapi semakin gede mengkhawatirkan gitu. Makanya saya dengan Bu Lilis waktu itu ini ibu-ibu yang punya anak perempuan tapi badannya gemuk, ini sebelum anak akil balik dia harus sudah kurus loh. Kenapa? Karena itu akan dicontoh sama anak perempuannya gitu. Wah itu makanya salah satu yang membuat Bu Lilis semangat itu untuk diet itu karena takut anaknya juga mencontoh gitu ya. Ibu yang gemuk nggak tahu berapa saya melihat ibunya yang gemuk, anaknya ada banyak yang gemuk juga gitu ya. Meskipun nggak ada hubungannya sih, harus diteliti lagi itu. Apakah kalau orang tua gemuk, anaknya cenderung gemuk? Tapi yang saya lihat kok seringnya gitu gitu. Baik, baik. Mungkin suka diajak makan bersama nih Pak Wasmin ya. Makan di luar makanan pokok ya. Iya, pas sedang makan gitu akhirnya anaknya juga niru sedang makan. Meskipun ada juga yang saya lihat bapaknya gemuk, istrinya kurus, dua anaknya juga kurus ada itu teh. Itu nggak menurut saya. Kurus bener-bener kurus di mana kayaknya harus di hypnoslimmingnya, slimming artinya pembuat nafsu makan tambahan gitu, bukan pengurusan. Betul, betul. Baik Pak Wasmin. Memang berkaitan dengan gemuk ini yang paling penting diperhatikan adalah berkaitan dengan kesehatan tubuh ya Pak Wasmin ya. Karena resiko penyakit-penyakit justru lebih mudah ketika memang tadi komposisi lemaknya itu lebih banyak gitu ya Pak Wasmin ya. Itu Iya, yang perlu betul. diwaspadai ya. Kesehatan tubuh dan selain kesehatan tubuh tadi teh kesehatan mental juga Iya. karena gemuk itu nggak tahu kenapa asosiasi di masyarakat tuh bodoh. Nggak, gemuk itu asosiasinya bodoh aja gitu ya. Gemuk itu asosiasinya Baik, baik. kurang cerdas aja gitu. Padahal ada juga sih gemuk yang cerdas. Tapi makanya yang gemuk itu suka. Nah anehnya beberapa anak yang gemuk itu ceria gitu. Dia lebih ceria, lebih lebih friendly anaknya gitu. Aneh saya beberapa kali ketemu teman yang laki-laki apa perempuan yang badannya besar gitu ya. Cenderung friendly loh orangnya. Enaken gitu, enak, gampang gitu ya. Kami juga ada IO waktu itu dipimpin oleh IO-nya dipimpin oleh orang yang gemuk. Nah, kalau dibawa keluar kota gitu ya, turun dari bandara gitu langsung mampir ke restoran yang enak gitu. Makannya bisa asik gitu ya. Pernah ada IO yang emang kayaknya nggak hobi makan gitu. Aduh, kami sengsara banget nih tim yang dibawa kayak gitu. Baik, baik. Dia nggak hobi makan jadi kita aduh ini udah jam makan tapi nggak ada isu-isu mau mampir ke restoran ini. Malah sibuk ngurusin itinerary gitu. Baik, baik. Baik. Ini memang yang penting adalah ideal dan sehat ya Bu Tati ya. Mari Iya, ya berusaha. itu betul, ideal dan sehat. Baik. Pak Wasmin, ini juga ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Namun sebelum kita kembali dan kembali ke poin berikutnya, kita jeda terlebih dahulu ya Pak Wasmin. Dan Siap. untuk Anda sahabat MK kembali diinformasikan nih. Kalau tadi kan barangkali Anda sahabat MK yang ingin berkonsultasi juga ya, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi juga boleh. Sekaligus kopi darat nih di Hypno Goal Setting. Sebentar lagi akan memasuki awal tahun yang baru. Sudahkah Anda mempersiapkan sahabat MK
apa yang menjadi impian, dan juga langkah-langkahnya seperti apa. Untuk Anda yang ternyata masih bingung, ini tepat untuk mengikuti Hypno Goal Setting yang diselenggarakan oleh Pak Wasmin. Sifatnya workshop ya sahabat MQ, jadi pasti akan ada pelatihan-pelatihannya. Boleh informasi lebih lanjut hubungi 0811 225 002. 0811 225 002. Sebelum kita sapa kembali Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kita jeda dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.